Anda dagang yang tadi istilahnya Pak Ponijan 5.000 modalnya, dibeli 4.000, tapi karena sudah kepepet uang dan sebagainya, akhirnya ya sudahlah kita berikan. Apakah ini sukses? Ketika Anda menerima kenyataan bahwa memang saya terpaksa melakukan ini karena inilah yang terbaik yang saya bisa kerjakan saat ini, itu Anda sukses. Sukses menjual rugi Anda. Tapi itu sukses. Tapi kalau Anda kemudian menangis, stres, aduh barang 5.000 kok dijual 4.000, berarti Anda belum sukses. Tapi ketika menerima kenyataan, ya sudah, terpaksa memang harus dijual 4.000 karena kita butuh uang, Anda sudah sukses. Dan itu sukses yang damai. Jadi sukses ini bisa berbicara tentang yang untung. Kalau tadi misalnya barang 5.000 dibeli 6.000, wah Anda sukses mencari untung. Tapi ternyata dijual 4.000 pun Anda sukses. Selama Anda bisa menerima kenyataan. Ya, jadi sukses adalah kemampuan Anda menerima kenyataan. Ada beberapa orang yang hidup, kemudian pada saat proses perjalanan hidupnya dia mengalami sakit. Kadang-kadang dia menolak rasa sakit itu. Dia menolak, aduh kenapa aku harus sakit, kenapa harus sakit. Ini orang yang tidak sukses. Tapi kalau dia menyadari bahwa, ya saya dulu sehat, sekarang saya bisa sakit. Ini sesungguhnya adalah kesuksesan. Sukses di segala bidang, bukan hanya di bidang ekonomi. Kalau sukses itu hanya di bidang ekonomi, anak kecil tidak bisa sukses. Padahal anak kecil yang ketika dia minta permen 2 biji, kemudian dikasih orang tuanya cuma 1 dan dia bisa menerima kenyataan, sesungguhnya dia juga sudah termasuk sukses. Sukses untuk menerima kenyataan itu. Karena itu sukses yang damai adalah ketika seseorang mampu menerima kenyataan apapun juga. Nanti mungkin di dalam diskusi kita akan bahas, ya, karena ini contohnya kalau nanti kita kasih yang banyak sekali, mungkin Anda malah tambah bingung, ya. Tapi kalau nanti dalam diskusi akan ada jelas bahwa definisi sukses adalah kemampuan kita menerima kenyataan apapun juga, sehat, sakit, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat, semuanya kalau Anda bisa terima itu sebagaimana adanya, itulah kesuksesan. Kemudian sukses yang damai dan bebas dari kemelekatan. Apa itu? Bahwa yang kita terima kenyataan pada saat ini, pada saat yang berikutnya bisa berubah. Contoh yang sederhana, Anda yang sukses mendapatkan pasangan hidup. Wah, Anda mengejar pasangan hidup si A. Wah, aku pengen dapat si A, pengen dapat si A, pengen dapat si A. Akhirnya dapat sungguhan. Anda merasa sukses. Waduh, aku menerima kenyataan bahwa pasangan hidupku adalah orang yang aku pilih selama ini. Tapi berapa tahun kemudian, ternyata kesuksesan kita itu berubah. Loh, kok ada yang lebih baik ya dari pasangan hidupku? Nilai sukses menjadi berubah. Aku akan sukses kalau dapat dia. Yang ini ternyata nih kegagalan. Kenapa aku dapat dia? Padahal temannya yang lebih baik. Aku dulu kok terbutakan ya mataku ya. Akhirnya ngejar lagi. Nah, ini dia gagal di bagian yang pasangan hidup ini. Dia sudah bisa menerima kenyataan bahwa dia pasangannya hidup itu, tetapi pada beberapa tahun kemudian dia menyadari, wah itu gagal. Lalu dia mau nyari lagi, ini kegagalan yang sesungguhnya. Kalau Anda menghadapi sukses adalah ketika Anda bisa menerima itu sebagai kenyataan, ya sudah, memang ini pasangan hidupku ini, marilah ini terima sebagai kenyataan, menjadi sukses yang damai. Tapi kemudian kita menjadi tidak ada kemelekatan. Kenapa? Kemelekatan akhirnya kita lalu nyari yang lain. Tapi kalau ini kita menerima itu sebagaimana adanya, ada perubahan. Nah, kalau sudah kita bertahan pada pasangan hidup kita ini, kemudian satu ketika pasangan hidup kita sakit,
Satu ketika pasangan hidup kita meninggal, kita menyadari bahwa ini sesungguhnya adalah satu proses. Apa yang kita anggap sukses, satu ketika itu sebetulnya seperti kegagalan. Ketika perubahan pikiran lagi, kita bisa menerima itu kenyataan, kita menjadi itu sebuah kesuksesan yang baru. Ketika nanti ada perubahan lagi, akhirnya satu ketika kesuksesan itu pun lepas dari tangan kita. Segala sesuatu tidak kekal. Karena itu, kesuksesan yang bebas dari kemelekatan adalah ketika seseorang menyadari bahwa hidup selalu berubah. Dan konsep Dharma, Sang Buddha mengajar 45 tahun itu sesungguhnya hanya untuk menekankan hidup berubah. Terimalah hidup berubah itu sebagaimana adanya. Ada masa muda, masa dewasa, masa tua, kemudian meninggal dunia. Kadang kita ketika remaja, kita tidak mau terima kenyataan sebagai remaja, kita pengen cepat dewasa. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita tidak mau pengen cepat tua. Sehingga ada banyak orang tua modelnya aneh-aneh. Model pakaiannya saja ngejreng, yang anak muda saja takut pakai. Kenapa? Karena dia merasa saya masih muda padahal sudah nenek-nenek. Ya nenek-nenek gaul, tapi kan jadi salah gaul. Kenapa ya? Karena dia tidak bisa menempatkan diri, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya ini sudah ada perubahan. Dia melekat, kesuksesan yang melekat. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai satu kesimpulan, yang disebut kesuksesan tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kesuksesan adalah sikap berpikir kita, bagaimana kita menerima sesuatu sebagaimana adanya, apa saja dalam segala bidang. Kemudian yang ketiga, sukses yang damai adalah ketika kita bukan sukses di atas penderitaan pihak lain, tetapi sukses itu di dalam pengendalian diri yang sesungguhnya tidak kekal. Kita menyadari bahwa apa yang telah kita capai saat ini hanyalah satu bagian kecil dari sebuah proses yang panjang, yang satu saat demi saat dia akan berubah, dan setiap kali kita siap menerima kenyataan, maka itulah sukses kita yang tidak ada kemelekatan. Sukses yang damai, tidak melekat, sesungguhnya ada di dalam batin kita. Tinggal sekarang bagaimana cara melatih. Melatihnya adalah dengan perenungan. Karena satu keinginan dilakukan menjadi perbuatan. Perbuatan diulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan dipertahankan untuk waktu yang lama menjadi watak. Kita mempunyai watak kadang sukses di atas penderitaan makhluk lain. Kita kadang mempunyai watak melekat dengan kesuksesan. Maka dengan cara kita menyadari hidup yang tidak kekal, dengan menyadari segala sesuatu yang berubah, pelan setahap demi setahap, kita akan mencapai tema kita pada kesempatan ini. Karena itu jangan terlalu berharap selesai acara talkshow ini langsung Anda mencapai sukses yang damai, yang bebas dari kemelekatan. Tidak, itu butuh waktu beberapa lama. Ya, nanti dalam seminggu, 2 minggu ke depan, sebulan, 2 bulan ke depan, setahun, 2 tahun ke depan, akhirnya dalam kehidupan ini semoga dengan latihan dan pemahaman hidup adalah tidak kekal, Anda akan mencapai tema kita hari ini, sukses yang damai dan bebas kemelekatan. Terima kasih.